Kami dari kelompok 2 mempersembahkan cerita rakyat dengan judul Si Kancil Mencuri Mentimun. Selamat menyaksikan. Pada suatu siang yang panas, si Kancil berjalan-jalan. Kancil merasa kelelahan, namun mata Kancil langsung terbelalak ketika mengetahui sebuah kebun sayuran milik Pak Tani yang dipenuhi sayur-sayuran siap panen. Wah, sangat menyenangkan. Kebetulan nih, aku haus dan lapar. Tenggorokanku juga kering dan perutku keroncongan. Makan dulu ah. Hei, tunggu, kau mau apa? Tentu saja mau makanmu. Apa kau sudah izin Pak Tani? Tentu saja belum. Mustahil, Pak Tani mengizinkanku memakan kalian. Coba saja izin. Jika kau memakan kami tanpa izinnya, itu sama dengan mencuri. Ah, kelamaan. Jangan Kancil, lepaskan aku, lepaskan. Kancil segera memakannya dengan lahap. Mentimun yang lain berteriak meminta pertolongan. Tolong kami. Enak sekali. Pak Tani terkejut mendengar teriakan mentimun. Pak Tani pun menghampiri kebunnya. Oh tidak, kebunku berantakan sekali padahal sudah siap panen. Perbuatan siapa ini? Ini semua perbuatan Kancil, Pak Tani. Sungguh keterlaluan. Lihat ya jika tertangkap. Dari jauh Pak Tani melihat Kancil memakan mentimun dengan lahap. Pak Tani pun berteriak. Hei Kancil, keterlaluan kau. Jangan lari. Pak Tani berlari mengejar Kancil dengan penuh amarah. Kancil yang ketakutan segera melarikan diri. Ia berlari sejauh-jauhnya hingga Pak Tani tidak dapat mengejarnya. Si Kancil anak nakal, suka mencuri mentimun. Ayolah kasih tangkap, jangan dikasih ampun. Si Kancil anak nakal, suka mencuri mentimun. Ayolah kasih tangkap, jangan diberi ampun. Kancil kembali ke hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara geraman yang keras dan menyeramkan. Dan dilihatnya seekor harimau yang besar dan gagah sedang menyeringai di depannya. Perasaan terkejut dan takut meliputi hati si Kancil. Kancil sadar kalau hidupnya dalam bahaya, tapi bukan si Kancil kalau sampai dia kehabisan akal. Maka si Kancil pun tidak berusaha lari. Dia tetap berlari santai dengan pura-pura berjalan pincang, mengangkat salah satu kaki belakangnya dan berkata dengan bahasa yang halus. Hai makhluk kecil, apa kau tak mengenal aku? Hamba mengenal Anda, Paduka. Tentu dengan tubuh gagah, kukuh, taring, dan tubuh bercorak khas. Semua orang mengenal Paduka, Raja Loreng. Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya. Kenapa kau tidak mencoba lari? Secepat dan segesit apapun, hamba lari. Hamba tahu tak akan bisa mengalahkan kecepatan dan kegesitan Paduka. Pasti akhirnya hamba dan tertangkap juga, apalagi dalam keadaan kaki hamba yang pincang ini. Hahaha, benar-benar kau tak mungkin bisa mengalahkan kecepatanku. Tapi tidak asik kalau kita tak main kejar-kejaran dulu. Aku mau kamu lari dan nanti aku akan mengejarmu. Kalau cuma begini saja, gak ada tantangannya sama sekali. Kalau itu memang keinginanku, Paduka, hamba akan turuti. Tapi sebelumnya jika boleh, hamba minta satu permintaan. Oh, silakan. Aku tak akan menolak
permintaan hewan sepertimu yang sebentar lagi akan mati jadi sarapanku. Memangnya kamu minta apa? Hamba hanya minta tolong. Tolong Paduka cabutkan duri yang menancap di kaki belakang hamba, agar hamba bisa berlari dengan normal. Hahaha, cuma itu. Baiklah, akan ku cabutkan duri dari kakimu. Harimau pun kemudian menundukkan kepalanya di belakang Kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakangnya. Tapi ketika harimau itu sudah menunduk sangat rendah, tiba-tiba si Kancil menendang dengan sekuat tenaga. Au, sakit Kancil. Gigiku patah. Au, kau menipuku Kancil. Sampai jumpa. Si Kancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika harimau meraung-raung menahan sakit secepat kilat, Kancil berlari dan melarikan diri dari harimau. Hingga akhirnya Kancil tiba di pinggir sungai besar. Ia tampak senang karena bisa kabur dari harimau sekarang. Syukurlah aku sudah aman. Sekarang aku haus sekali dan perutku sudah lapar. Kancil melihat air sungai yang bisa menghilangkan dahaganya. Segeralah ia meminumnya. Setelah dahaganya hilang, terpikir sejenak untuk mencari makanan menghilangkan laparnya. Lalu ia melihat tanaman berbuah lebar. Kancil bermaksud untuk menyeberangi sungai, namun tiba-tiba datang seekor buaya yang menghadang dan berniat memakannya. Kancil pun mundur ketakutan, tapi rasa laparnya makin menyiksanya. Sehingga ia pun berpikir keras, lalu ia punya ide. Ia berkata kepada buaya yang hendak menyantapnya. Hei, apakah kau sangat lapar sehingga akan memangsaku? Aku tidak terlalu lapar karena habis memangsa ular yang cukup besar. Namun bagiku kau adalah camilan. Lalu Kancil punya ide cemerlang. Aku lapar sehingga tubuhku kurus. Jika aku bisa memakan buah di seberang sungai, maka badanku akan membesar dan makin gemuk, sehingga bisa kau makan beramai-ramai bersama teman-temanmu. Lalu ia meminta si buaya untuk memanggil teman-temannya dan berbaris di sepanjang sungai agar bisa hitung jumlahnya. Si buaya pun lalu memanggil teman-temannya. Berbarislah kalian semua dari sebelah sini sampai ke sebelah sana ya. Aku akan menghitung jumlah kalian. Nah, Kancil, sekarang hitung kami semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu satu persatu sambil menghitungnya. Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir, maka ia pun lompat dan sampai di seberang sungai. Lalu ia berkata kepada para buaya yang menantinya. Sepertinya masih memerlukan waktu yang lebih lama agar tubuhku bisa besar dan cukup bagi kalian semua. Jadi sampai jumpa. Bye-bye. Dasar kamu Kancil, kamu membohongi kami. Awas kamu ya. Kalau bertemu lagi akan kumakan kamu. Kancil merasa gembira karena sudah tidak lapar dan tidak jadi dimangsa buaya lagi. Kami dari kelompok 2. Saya Yoga. Saya menjadi Pak Tani. Saya Arifah sebagai narator. Saya Kalula sebagai si Kancil.
Saya Damar sebagai harimau. Saya Viola sebagai mentimun. Saya Teja sebagai buaya. Wassalamualaikum warahmatullahi